Halo Ayah Bunda, jumpa lagi dengan saya Dr. Melka. Pada hari ini saya ingin membahas mengenai sesuatu yang sering diiklankan di Instagram Rumah Sunat atau di Google, yang mungkin Ayah Bunda sendiri juga sering lihat, yaitu sunat tanpa menggunakan jarum. Nah, atau bius tanpa jarum. Itu apa sih dok sebenarnya? Sebenarnya penggunaan obatnya juga sama. Nah, umumnya pakai obat seperti ini. Ini namanya lidocaine untuk obat biusnya, ya. Nah, yang berbeda itu cara memasukkan obat biusnya. Umumnya kan kalau yang biasanya pakai jarum seperti ini ya. Nah, dan kalau untuk bayi kita ganti jarumnya yang kecil seperti ini. Nah, tapi untuk bius tanpa jarum ini kita menggunakan alat yang namanya stabilizer. Nah, ini alatnya ya Bunda. Nah, oke. Untuk penggunaan obatnya sama aja. Nah, cuman cara memasukkannya yang beda. Kalau penggunaan jarum ini, nah biasa kan kita masukkan ini Mister P anak, kita masukkan dari sini, ya, sorry, seperti ini, dan infiltrasi di bawah biasanya. Cuman untuk yang tanpa menggunakan jarum atau kita menggunakan stabilizer ini, alat stabilizer ini, nah obat biusnya kita masukkan ke dalam sini. Nah, penggunaan dosisnya lebih kecil dibanding yang dengan jarum. Maaf ya, saya masih sedikit pilek. Nah, ini kita menggunakan ini. Jadi nanti obatnya dimasukkan ke dalam sini. Oke, lihat ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini alat-alatnya semua yang biasa dipakai. Nah, ya benar ya. Oke. Nah, jadi alatnya pertama kita kokang di sini. Ya, nah, ketika obatnya sudah dimasukkan, nah kita masukin sini. Ini kita anggap ya sudah ada obatnya ya. Nah, ketika sudah selesai, nah ini sama. Bedanya ini tidak ada jarum. Nah, lihat kan, nggak ada yang tajamnya di ujung. Jadi kita pakai tekanan masukinnya. Nah, seperti itu. Dan dua sisi. Biasanya untuk berapa kali tembaknya bisa 3 sampai 4 kali tergantung operatornya. Yang diutamakan operator adalah kenyamanan anak ketika tindakan. Jadi ketika biasanya anaknya sudah mengeluh, dosisnya ditambahkan. Nah, jadi ketika sudah dibius, nah jadi biusnya ini dia cuma nempel seperti ini ya Bunda. Nah, tep, nah, ada kan, dibawa lagi tep seperti itu. Tak, tak, tak. Nah, jadi anaknya lebih tidak trauma ketika melihat alatnya. Lalu apa kira-kira cukup dok dengan bius seperti itu saja? Kan dosisnya lebih kecil. Memang dosis yang kita gunakan jauh lebih kecil dibanding menggunakan jarum. Jadi biasanya penggunaan alat-alat tanpa jarum ini atau stabilizer ini hanya digunakan pada operator-operator yang sudah terampil, yang mengerjakannya sudah cepat gitu, baik metode klem atau metode laser. Dan juga pada anak-anak yang tidak ada komplikasi. Pada anak-anak yang ada komplikasi seperti fimosis, kan mesti dibebaskan ya yang lengketnya ya. Nah, itu tindakannya jauh lebih memakan waktu. Jadi biasanya biusnya kita tambahkan dosisnya. Atau ada juga operator yang mengkombinasikan, yaitu ketika sudah tanpa jarum oleh operatornya, tap-tap. Nah, kita tambahkan dosisnya. Nah, saya buka lagi ya. Nah, di tempat yang jarum tadi kita tambahkan lagi biusnya. Yang penting anaknya nyaman ya. Jadi tujuan utama dalam pembiusan adalah membuat anaknya baal dan nyaman ketika tindakan gitu. Jadi nanti orang tua juga membantu kita untuk merayu dan mengedukasi anaknya
Gitu, seperti itu. Sakit nggak sih, Dok? Nah, kalau untuk sakit memang lebih tidak nyeri dibanding dengan menggunakan jarum karena dia cepat, hanya sesaat, tak, tadi seperti itu. Nah, dibandingkan dengan jarum yang kita masukinnya agak lama. Cuman untuk durasi biusnya jauh lebih panjang dengan menggunakan jarum. Jadi nanti untuk penggunaannya mau tanpa jarum ataupun menggunakan jarum ketika pembiusannya itu tergantung operator. Kalau operatornya merasa terampil dan tidak ada pemberat-pemberat lain, biasanya kita bisa menggunakan tanpa jarum saja. Jadi pakai stabilizer ini aja, ya. Nah, seperti itu. Alat-alat ini sih banyak juga digunakan di bidang kecantikan ya. Nah, kadangkala ada juga yang mengkombinasikan dengan bius salep. Hmm, biasanya menggunakan ini, ya. Nah, untuk bius salep ini kapan digunakannya? Biasanya ketika anaknya datang baru nyampe ke tempat rumah sunatnya, udah sampai di depan langsung kita salepin seperti ini. Disalepin, salepin. Nah, ditaruh di sekeliling Mister P-nya anak. Nah, disalepin. Nah, setelah itu tidak bisa langsung tindakan saja. Biasanya kita tunggu. Biasa makan waktu 30 menit sampai 40 menit sampai salepnya bekerja. Lalu, apakah dengan salep cukup, Dok? Salep ini seperti ini? Tidak cukup. Jadi biasanya operator sama, sekali lagi kita selalu mengkombinasikan. Apabila dirasa tidak cukup penggunaan salep, ya, nah kita kombinasikan setelah disalepin, kita kombinasikan lagi dengan stabilizer ini yang ditembak lah istilahnya, tak, tak. Nah, biasanya ketika udah ada salep masuk, biusnya lebih nyaman lagi. Cuman sekali lagi, kita tetap mengutamakan kenyamanan anak ketika tindakan, ya. Itu ayah bunda. Lalu untuk pilihnya umur berapa sih, Dok, yang pakai bius tanpa jarum ini? Sebenarnya bisa di umur berapa aja. Cuman kadangkala pada anak-anak yang sudah pubertas atau yang penisnya Mister P-nya besar, nah itu mau nggak mau sih kita tetap menggunakan jarum bius karena tidak cukup. Jadi kekuatan stabilizernya kadangkala tidak bisa tembus ke area saraf yang kita inginkan, tidak nyampe karena memang ada batasan kedalamannya, tidak mungkin sedalam jarum. Jadi biasanya pada bius sunat dewasa kita menggunakan jarum gitu. Jadi kadang kalau anaknya udah bisa kita berikan pengertian, anaknya udah approach-nya udah bagus, orang tuanya udah ngasih pengertian dari rumah, kita langsung jarum saja juga biasanya tidak masalah ke anak gitu. Tapi kalau anaknya kira-kira masih takut, udah dikasih pengertian masih ketakutan, nah biasanya kita tadi semuanya kita pakai, kita salepin, udah disalepin, anaknya tenang, baru kita pakai stabilizer. Nah, udah stabilizer, biar anaknya nggak terlalu kaget, kita tambah lagi biusannya dengan infiltrasi menggunakan jarum, ya. Tujuan utamanya sama, sekali lagi saya bilang, kenyamanan anak ketika tindakan sunat. Jadi ketika pas sunat, anaknya terasa nyaman, gitu, ya. Jadi biasanya kalau anaknya udah bisa kita ajak ngomong, udah bisa diskusi, kita kasih tahu saja dari awal kalau penggunaan jarum ya, nanti agak sakit ya, seperti di imunisasi atau divaksin. Tapi itu sekali atau 2 kali aja, setelah itu udah nggak ada sakit. Ketika anaknya sudah bisa menerima, kita rasa, operatornya kita rasa, oh ini anaknya oke nih, bisa udah nerima, udah ngerti. Kadang-kadang anaknya udah beberapa, udah baca sendiri, udah tahu dari temennya. Nah, itu lebih mudah biasanya untuk dilakukan pembiusannya. Kalau saya pribadi, saya langsung penggunaan jarum saja. Kalau memang anaknya udah oke, anaknya udah baik, orang tuanya udah informasiin dari rumah, anaknya udah mengerti, nah nggak apa-apa. Jadi pas pertama biasanya mereka kadang teriak gitu. Tapi kalau kira-kira anaknya datang belum tahu apa-apa, atau tiba-tiba datang karena fimosis, gawat darurat dan mesti dilakukan sunat. Nah, dan orang tuanya takut anaknya kesakitan. Nah, tadi kita pakai semuanya. Kita pakai salep, habis itu kita pakai juga yang stabilizer ini. Cuman mungkin karena penggunaan alat lebih banyak dan salep ini juga harganya lumayan serta siringnya ini lumayan. Jadi, nah alat-alat ininya kan sekali pakai ya, ayah bunda. Nah, biayanya ada tambahan biaya biasanya dibandingkan dengan
penggunaan jarum saja. Seperti itu Ayah Bunda. Kalau kira-kira ada yang mau ditanya lagi mengenai pembiusan, atau, "Dok, ini, tanpa jahitan," atau, "Ini tanpa disuntik," atau, "Ini tanpa bla 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 bla," boleh komen di bawah. Kalau dirasa info ini membantu, boleh di-subscribe ya ya Bunda ya. Nanti saya sharing-sharing lagi mengenai beberapa hal mengenai sunat-sunat pada anak, atau sunat pada orang dewasa, atau sunat pada remaja. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, komen di bawah dan boleh di-subscribe kalau kira-kira menurut Ayah Bunda, video ini membantu, Ayah Bunda untuk menentukan, sunat yang terbaik buat anak Ayah Bunda. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.